Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Mungkin banyak dari kalian yang masih bingung apa sih yang dimaksud dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan bedanya apa sih? Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video ini. Pertama, kita akan membahas mengenai perbandingan senilai. Agar lebih memahami perbandingan senilai, silakan perhatikan ilustrasi berikut. Satu pensil, harganya Rp3.000. Dua pensil, harganya Rp6.000, dan 3 pensil harganya Rp9.000. Berdasarkan ilustrasi tersebut, timbullah pertanyaan, bagaimanakah hubungan antara pensil dengan harga? Jika kita perhatikan pensil, ternyata jumlah pensil semakin bertambah. Dan jika kita perhatikan harganya, ternyata harga pensil juga semakin mahal loh. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika pensil bertambah, maka harga pensil semakin mahal. Halo, kenalin, ini Agung. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Agung ingin membeli satu lusin pensil loh. Tapi Agung masih bingung, berapa uang yang akan ia keluarkan jika ia ingin membeli satu lusin pensil? Ada yang bisa bantu nggak? Bisakah kamu membantu Agung untuk mengetahui berapa uang yang akan ia keluarkan untuk membeli satu lusin pensil? Untuk menjawab pertanyaan dari Agung, kalian bisa menggunakan perbandingan senilai loh. Silakan perhatikan tabel di bawah ini ya. Kalian harus tahu ya bahwa satu lusin itu sama dengan 12 buah. Dengan menggunakan konsep perbandingan senilai, maka didapatkan perhitungan seperti di bawah ini. Silakan kalian perhatikan dengan seksama ya. Nah, sekarang kalian dapat mengetahui jika Agung membeli satu lusin pensil, maka uang yang akan ia keluarkan sebesar Rp36.000. Agar lebih memahami konsep perbandingan senilai, perhatikan ilustrasi lainnya di bawah ini ya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, seorang ayah dan anaknya akan melakukan perjalanan sejauh 20 km.
Dan ternyata bensin yang diperlukan adalah sebanyak 2 liter. Nah, bagaimana jika ayah tersebut dan anaknya menempuh jarak 60 km? Berapa banyak bensin yang diperlukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan gunakan konsep perbandingan senilai ya. Perhatikan tabel berikut ini. Dengan melihat tabel dan menggunakan konsep perbandingan senilai, maka didapatkan perhitungan sebagai berikut. Jadi, jika menempuh jarak sejauh 60 km, maka bensin yang diperlukan adalah 6 liter. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk menyelesaikan perbandingan senilai? Beberapa ilustrasi mengenai perbandingan senilai sudah kita bahas. Maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan senilai adalah cara membandingkan dua objek atau lebih dengan besaran salah satu nilai variabel yang bertambah, maka membuat variabel lain menjadi bertambah juga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Agar lebih memahami konsep perbandingan berbalik nilai, perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terlihat bahwa sebuah mobil mampu menempuh jarak tertentu selama 4 jam dengan kecepatan 45 km per jam. Jika mobil tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam, maka waktu yang ditempuh mobil tersebut adalah 3 jam. Ilustrasi tersebut dapat kita gambarkan ke dalam sebuah tabel berikut. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa ketika kecepatan bertambah, maka waktu menurun. Berdasarkan ilustrasi tersebut, muncullah pertanyaan sebagai berikut. Jika ingin sampai di tujuan dalam waktu 2 jam, berapakah kecepatan yang diperlukan mobil tersebut? Ilustrasi tersebut dapat kita gambarkan dalam sebuah tabel seperti berikut. Berdasarkan tabel tersebut dan dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, maka didapatkan perhitungan sebagai berikut. Silakan diperhatikan perhitungan ini dengan seksama ya. Maka dapat disimpulkan bahwa jika ingin sampai di tujuan dalam waktu 2 jam, maka mobil harus melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Ayo kita sekarang simpulkan apa itu pengertian dari perbandingan berbalik nilai. Jadi, pengertian dari perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari suatu besaran yang sejenis, di mana semakin banyak nilai suatu komponen naik, maka komponen yang lainnya akan semakin turun. Sekian penjelasan mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai pada video kali ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua.
Ditunggu video selanjutnya. Bye!